Selamat pagi, anak-anak MEM yang baik, dan selamat berjumpa kembali di awal tahun baru ini. Kita masuk semester 2. Kita berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, walaupun pembelajaran kita masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, MEM harap kalian tetap semangat. Nah, untuk belajar prakarya hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran lewat WA, dan siapkan 1 buku catatan dan 1 buku latihan. Nah, ini boleh dilanjutkan dari semester 1 kemarin. Tugas dikerjakan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka nilai paling tinggi hanya batas KKM, dan itu juga mempengaruhi nilai sikap, kecuali ada pemberitahuan, misalnya sakit dan lain-lain. Tugas dikerjakan dengan jujur, apalagi saat ulangan. Saat mengirim tugas, harus tulis nama lengkap, kelas asal, kelas kamu di kelas berapa, dan tugas keberapa. Kalau hari ini berarti tugas yang pertama, serta nomor urut absen. Lalu, tugas dikirim ke WA MEM. Nah, anak-anak, kita hari ini masuk pertemuan pertama prakarya kelas 8, Rabu 6 Januari 2021, bab pertama, kerajinan bahan limbah keras. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab pertama atau bab keempat di kelas 8, maka diharapkan yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan limbah keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Limbah keras terbagi menjadi 2, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan, dan hewan, bersifat keras padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contoh limbah keras anorganik adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat
terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara, yaitu sanitasi, pembakaran, penghancuran. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras yaitu pemilahan bahan limbah, pembersihan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Daerah pesisir, pantai, atau laut, limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Daerah pegunungan, limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Daerah pertanian, limbah keras yang dapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, tulang kerbau, tulang kambing, tulang ayam, serta tulang ikan. Daerah perkotaan, limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Kerajinan limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa bagi sebagian masyarakat biasa disebut juga dengan tempurung. Tempurung banyak terdapat di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi pohon nyiur atau pohon kelapa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa cukup mudah untuk didapatkan seperti lem kayu, tempurung kelapa, dempul, melanin atau pelitur, amplas, dan cat. Kerajinan tempurung kelapa banyak dijual untuk dijadikan buah tangan dengan berbagai macam bentuk, mulai dari aksesoris wanita seperti jempitan, bingkai foto, tas, sandal, hingga perabotan rumah tangga seperti sendok, garpu, piring, mangkuk, gelas minum, sendok sayur atau nasi, nampan, dan asbak. Tempurung kelapa juga bisa dibentuk menjadi penutup lampu, jam dinding, dan aneka bentuk lainnya. Dengan sentuhan seni yang sangat halus, hasil kerajinan tempurung kelapa tersebut terlihat sangat artistik. Bahkan, hasil dari kerajinan tempurung kelapa ini bisa beragam bentuk dengan berbagai model dan ukuran, dan beragam bentuk model mani-mani atau kancing. Proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pilihan tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering dengan ciri bagian potongannya berwarna kehitaman. Bersihkan serabut kasar, bersihkan sisa serabut halus agar permukaan tempurung mengilap, maka digosok permukaan tempurung menggunakan daun kering secara berulang sampai terlihat mengilap. Potong tempurung sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi. Nah, anak-anak, untuk praktek, maka kalian membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Nah, contoh yang dibuatkan di sini, ini mengambilkan gambar dari tempurung kelapa. Jadi, kalian boleh membuat kerajinan dari tempurung kelapa atau dari kayu. Nah, coba lihat gambar A, itu bisa tempat air. Ada juga D, itu sendok. Jadi, dari tempurung kelapa
dan dari kayu. Nah, tugas ini selama 3 minggu. Maka dikumpulkan tanggal 27 Januari 2021. Sedangkan catatan dikumpulkan hari ini juga. Maka tolong tepat waktu dikerjakan sehingga nilaimu bagus. Nah, jika ada yang kurang jelas, nanti bisa kalian japri secara pribadi. Terima kasih, selamat belajar, dan selamat pagi. Semoga kita sehat semua. Amin.